Nah, jadi untuk di video kali ini kita akan coba ngecek untuk satu kotak budidaya lebah kita ini. Yang ini sudah lama banget tidak kita cek, sudah sekitar 1,5 bulanan yang lalu mungkin tidak kita cek untuk dalamnya. Jadi makanya kita akan coba cek ya untuk sekarang ini, dan nanti sekalian juga saya akan membahas untuk mengenai lebah ini kenapa bisa pecah koloni, dan untuk cara mengatasinya itu bagaimana supaya lebah ini tidak pecah koloni, dan untuk keuntungannya atau kerugian kita jika untuk lebah ini pecah koloni secara alami itu apa ya, nanti kita coba bahas di video kali ini. Jadi langsung ya kita coba buka. Nah, jadi bisa dilihat untuk kondisi koloni memang belum begitu super, dikarenakan ini untuk lebah yang masih baru, yaitu baru sekitar 4 bulan dari awal kita coba ternakan atau kita dapat di alam itu. Jadi untuk sarang ini juga sampai melebar ke atas ya. Nah, jadi untuk yang pertama kita coba cek dulu ya, apakah untuk lebah ini itu ada calon ratunya atau sel ratu itu. Kalau ada nanti kita bisa ambil. Nah, jadi ini untuk sarang aja nih, gandeng dengan satu frame-nya ini. Jadi kita angkat pelan aja seperti ini. Dan kalau ini aman ya, kalau ini aman, tidak ada calon ratunya di bawah sarangnya itu. Dan kita lanjut, kita akan cek semua ya. Jadi ini ada 3 sisiran atau 3 sarang lagi yang akan kita coba cek ya. Kita angkatin satu-satu. Nah, jadi ini juga aman ya. Ini tidak ada calon ratunya nih. Dan juga tidak ada lebah drone-nya. Dan memang untuk sarang ya, untuk saat ini masih kering ya, yaitu masih mulai baru terisi nektar atau madunya nih, karena memang untuk sekarang ini baru musim bunga pada permekaran. Jadi tinggal kita kembalikan lagi dan lanjut ya, kita cek lagi untuk yang sebelahnya. Kalau ini juga aman ya. Jadi ini aman, tidak ada calon ratu di bawah sarangnya. Dan ini untuk sisiran yang terakhir. Dan ini juga aman. Tidak ada calon ratu ya. Biasanya kalau lebah mau pecah koloni itu biasanya ada calon ratunya di bagian bawah sarang itu ya. Tapi kalau ini masih aman. Nah, jadi kita coba bahas ya untuk penyebab lebah ini kenapa harus pecah koloni. Jadi untuk hal yang pertama ya, kenapa lebah ini itu harus pecah koloni, yaitu dikarenakan ya setelah mungkin habis musim kemarau atau musim paceklik gitu ya, dan tiba-tiba turun hujan, itu biasanya untuk lebah akan mulai pecah koloni ya, yaitu di musim penghujan, yaitu dimana di musim ini tuh ya, itu lagi mulai banyak bunga-bunga yang mekar. Jadi sehingga untuk lebah ini itu akan mecah jadi 2 ya, dan akan meninggalkan dari kotak yang kita taruh ini atau untuk lebah yang kita ternakan ini, yaitu tujuannya supaya untuk lebah ini itu bisa mencari makan lagi di tempat yang lain ya, di tempat-tempat semisalkan banyak tanaman bunga-bungaan. Jadi makanya untuk lebah ini bisa pecah koloni, meninggalkan dari kotak
budidaya kita, jadi nyisakan hanya separuhnya. Jadi itu ya penyebab yang pertama. Dan penyebab yang kedua ini juga bisa jadi ya dikarenakan untuk lebah ini itu ya, itu akan membuat regenerasi ratu baru. Jadi sehingga untuk lebah ini itu juga akan melakukan pecah koloni. Jadi biasanya untuk lebah akan pecah koloni itu ya ketika sumber pakannya itu lagi melimpah ya di dalam kotak, itu pasti akan melakukan pemecahan koloni itu biasanya. Dan untuk kerugian kita ya, kalau untuk lebah ini tuh pecah koloni tanpa sepengetahuan kita, yaitu untuk lebah yang kita ternakan ya, atau lebah yang berada di kotak budidaya ini, itu biasanya akan mengalami sedikit melemah ya untuk bervegetasinya, dikarenakan untuk lebah pekerjanya itu mecah jadi dua. Dan untuk yang di kotak budidaya ini ya, di kotak budidaya kita ini biasanya ditinggalkan oleh lebah pekerja yang cukup banyak ya. Jadi sehingga untuk di kotak budidayanya ini itu harus membutuhkan sumber makan yang cukup melimpah untuk menopang hidupnya itu ya. Jadi biasanya untuk lebah pecah koloni itu yang banyak yang kaburnya itu ya, itu lebah pekerja yang mengikuti dari ratu yang baru itu biasanya. Dan untuk lebah yang kita budidayakan ini ya, itu biasanya harus membutuhkan makanan yang cukup banyak karena kekurangan lebah pekerja itu ya. Dan untuk solusinya ini kita bisa coba hal yang pertama ya, untuk kotak budidaya kita itu bisa kita pasangin sekat dulu, yaitu tujuannya supaya untuk sang ratu itu tidak bisa kabur ya ketika pecah koloni. Paling-paling nanti untuk sang ratu itu akan mati ya, karena ditarung oleh ratu yang sudah lama di kotak ini ya. Jadi seperti itu, karena untuk sosok sang ratu itu bisa menyengat juga ya, dan itu biasanya untuk ratu lebah itu menyengat hanya ketika menyerang dari ratu yang lain, itu pasti akan saling bersengatan ya. Dan biasanya untuk ratu lebah yang baru itu akan kalah ya. Jadi untuk ratu yang lama itu pasti akan berkuasa, sehingga untuk ketika kita pasang sekat itu ya, itu masih aman, tidak bisa pecah koloni itu ya, dikarenakan untuk ratunya itu sudah mati terbunuh oleh ratu yang lama ya, yang sudah berada di kotak ini misalkan ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk kerugian kita itu ya, untuk pecah koloni itu ya seperti tadi yang kita bilang itu ya, yaitu untuk lebah pekerjanya akan menyusut, dan untuk bervegetasi juga akan sedikit melambat ya setelah melakukan pemecahan koloni. Tapi keuntungan kita ya, kalau memang untuk pas kita cek seperti tadi itu ya, itu masih banyak dari calon-calon ratu itu ya, itu kita bisa coba untuk lakukan pemecahan koloni. Dan kita juga bisa ambil untuk bagian telur itu ya, jadi kita bisa jadikan 2 kotak ya untuk keuntungan kita. Tapi semisalkan kalau memang untuk pas kita cek seperti tadi itu ya, itu masih banyak dari telur-telur dan ada calon ratunya itu ya, itu kita bisa ambil dari salah satunya, terus kita langsung pindahkan ke kotak yang lain, dan itu kita bisa jadikan 2 kotak ya, supaya untuk melakukan pemecahan koloni. Jadi sehingga nanti dari 1 kotak budidaya ini ya, itu kita bisa menjadikan 2 kotak budidaya itu ya. Itu pun kalau kita memang melihatnya pas kita cek seperti tadi itu ada calon ratunya, yaitu kita bisa lakukan pemecahan koloni sendiri ya. Tapi untuk kerugian kita ya, kalau memang kita pas tidak ngecek ya, dan kita tidak tahu, malah pas kita cek lagi ya untuk koloni ini sudah langsung kabur dan pecah koloni ya, itu juga rugi. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk hal yang untuk cara mengatasinya itu yang seperti saya bilang itu tadi, yaitu untuk kotak kita bisa pasangin sekat ya, dan usahakan kalau memang tidak mau kita lebah ini pecah koloni ya, yaitu kita bisa cek seperti tadi, dan ketika ada calon ratunya itu ya di bawah sarangnya, itu kita bisa potelin aja atau kita buangin aja supaya tidak menetas ya, dan tidak menjadi dari ratu yang baru ya. Atau kalau memang untuk ratu yang baru itu kita inginkan ya, kita bisa tetaskan, yaitu dengan cara dikurung dulu ya untuk ratu yang sudah lama, dan kita tetaskan untuk ratu yang baru itu juga bisa. Tujuannya untuk meregenerasi dari ratu yang baru. Dan biasanya untuk ratu baru ini itu biasanya akan cenderung lebih aktif ya, dan lebih produktif. Jadi seperti itu, dan itu juga bisa kita manfaatkan juga ya. Jadi ini mungkin buat teman-teman ya yang baru-baru ingin membudidayakan lebah. Jadi untuk di channel ini itu ya, kita saling sharing dan kita juga saling berbagi ya, yaitu mengenai seputar perlebahan, yaitu dari jenis apis cerana ya. Dan ini semoga teman-teman itu bisa paham ya dengan apa yang saya sampaikan di video kali ini. Jadi kalau ada salah kata dari saya mohon maaf ya. Jadi untuk di channel ini itu kita juga masih sama-sama belajar, kita hanya ingin sharing aja. Dan ini usahakan ya, jika mungkin teman-teman ini ya yang ingin mencoba melakukan pemecahan koloni ya, yaitu usahakan harus melimpah dulu untuk sumber pakannya,
Ya contoh seperti dari madunya dan juga pipolennya, yaitu di sarang lagi melimpah. Dan untuk jumlah koloni juga banyak ya, atau super. Itu kita bisa lakukan pemecahan koloni itu ya. Jadi seperti itu. Jadi memang untuk peternak lebah ini tuh bisa dibilang itu susah-susah gampang ya. Jadi untuk dulu aja ini kita ya awal-awal mencoba berbudidaya lebah ini juga tidak langsung berhasil. Jadi banyak mengalami kegagalan ya. Tapi seiring waktu dari kegagalan itulah ya kita coba belajar terus dan cari tahu ya. Jadi untuk caranya kita sudah menemukan, yaitu seperti yang kita sharekan ya di channel ini ya. Jadi seperti itu. Nah jadi untuk lebah ini sudah mulai tenang lagi ya. Jadi ini kita tinggal lanjut tutup aja. Jadi ini masih aman ya. Untuk lebah ini itu memang baru 4 bulan ya kita ternakan. Dan ini kita panen itu baru 1 kali dulu. Jadi ini kalau dulu kita panen madunya itu ada 4 sarang yang kita ambil. Tapi untuk sampai sekarang ini masih belum ada madunya lagi. Dikarenakan untuk madunya itu ya sudah dimakan lagi nih. Tapi ya tidak masalah. Yang penting untuk lebahnya ini bisa petak ya dan tidak kabur meninggalkan dari kotak kita itu ya. Nah jadi lanjut kita coba tutup dulu ya. Nah jadi begini, seperti ini untuk proses kita mengecek ya. Dan tadi sedikit penjelasan juga untuk mengenai lebah itu kenapa harus pecah koloni, dan untuk cara mengatasinya ya, seperti itu tadi ya. Dan ini semoga teman-teman ini bisa paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Dan ini bukan bermaksud untuk menggurui ya, kita hanya ingin saling sharing aja, atau kita saling berbagi aja ya, mengenai seputar perlebahan ini ya. Nah jadi ini buat teman-teman atau sobat-sobat semua yang sudah menonton ya, dan sudah selalu mensupport channel kami ucapkan terima kasih ya. Dan jika video ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dan di share juga ya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.